Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kasih karunia Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Dan sebelum kita beraktivitas hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kekuatan kita hari ini diambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tentu kita pernah mengalami ketika berbicara dengan kawan atau dengan saudara, ada saja yang kalau kita tanya, "Hei, bagaimana kabar hari ini?" Yang ditanya kabar, dia menjelaskan sampai kepada peristiwa 1 minggu yang lalu. Saking banyaknya berbicara, kita tidak lagi mau bertanya karena sudah memakan banyak waktu. Itu bisa saja terjadi. Memang ada saja orang yang senang berbicara. Adalah bahasa Bataknya dibilang sigurang hata katanya. Tetapi sebaliknya, ada juga kita pernah mengalami ketika kita bertanya sama orang, dia diam saja. Ada juga orang yang berbicara sedikit sekali. Bahkan kalau tidak ditanya, dia tidak berbicara. "Halo, bagaimana kabar hari ini?" "Baik." "Sudah makan?" "Sudah." "Makan apa?" "Tahu." Hanya itu saja. Ekspresi tidak ada dan menjawab pun pas-pasan kalimatnya. Ini bukan karena pita suaranya mahal, tapi ada orang yang seperti itu. Lalu bagaimana firman Tuhan kita? Firman Tuhan menjelaskan kepada kita, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Artinya bukan kalau berbicara sedikit itu baik, tidak baik juga. Tetapi kebanyakan bicara itu pasti sudah tidak baik. Karena ada nanti indikasi kita bisa tanda kutip terpeleset. Atau yang seharusnya tidak kita bicarakan justru bisa kita ungkapkan. Itu mengapa manusia ada saja yang tidak bisa menjaga rahasia. Karena dia terus berkata. Karena hobinya adalah berbicara. Tetapi diminta. Bukan berarti tidak bisa berbicara, tetapi ketika kita berbicara, kita harus menahan diri. Apa yang dimaksud di dalam ayat 19 ini? Yang pertama adalah ketika Anda mau berbicara, pastikan yang Anda katakan adalah bermanfaat. Maka kalau yang mau kita sampaikan adalah berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, banyak kepalsuan, maka jangan pernah katakan karena tidak bermanfaat dan menandakan kita tidak berhikmat, tidak berakal budi. Ada saja orang yang senangnya berbual supaya kelihatan hebat. Ada saja orang yang senang memberikan kabar buruk agar tentang orang-orang tertentu mereka menjadi benci, tetapi dianya yang disenangi. Nah, ini berbahaya saudara. Tetapi ketika Anda berbicara, katakanlah apakah itu menjadi kebenaran. Kalau tidak kebenaran, maka tahan dirimu dan jangan pernah terlalu banyak berbicara. Yang kedua, ketika Anda sedang berbicara, apakah itu bermanfaat atau tidak? Ketika yang Anda sampaikan itu menjatuhkan orang lain, maka tahan dirimu, tidak perlu. Maka di sana dikatakan banyak berbicara itu pasti ada pelanggaran. Karena kalau dia tidak bermanfaat, orang itu bisa tumbuh benci
atau jangan-jangan bisa tumbuh kehilangan semangat. Misalnya kita pergi ke saudara kita yang sakit. Gimana kabarnya? Inilah sakit, aku pusing, muntah-muntah. Lalu kita yang sedang berbicara, oh pusing, muntah-muntah, sakit pinggang, iya, sakit kaki, iya. Lalu sering muntah-muntah, iya juga. Kok tahu? Kebetulan tetanggaku ada yang begitu. Terus gimana? Dia mati. Yang mendengarkan itu bisa tidak lagi semangat. Makanya perkataan harus dijaga. Maka kita harus tahu apakah yang kita sampaikan itu bermanfaat atau tidak. Dan saudaraku, hati-hati. Ketika kita berbicara 10 menit, umumnya itu pasti masih baik. Tetapi kalau sudah di atas 15 menit, 20 setengah jam, kemungkinan bukan kita dan kawan kita yang berbicara dibahas, tetapi sudah sampai orang lain. Karena sudah nggak ada lagi bahasan. Pasti pertanyaannya, kau dengar nggak yang terjadi sama si buruh Simanjuntak itu? Iya katanya. Ini bahaya. Karena itu menandakan kita berakal budi adalah melihat apakah itu bermanfaat. Dan yang kedua, apakah yang kita bilang adalah sebuah kebenaran. Kalau orang yang berakal dan berhikmat, ia akan menyuarakan kebenaran, ia akan menyuarakan yang bermanfaat. Karena Allah memberikan sukacita, maka kita yang hidup oleh Allah, yang hidup dipimpin oleh Allah, perkataan kita pun menunjukkan Allah kita, yaitu kasih. Maka perkataan kita membawa semangat. Pembawaan kita itu selalu membawa pembaharuan. Pembicaraan kita membawa healing kepada orang lain. Karena itu Bapak Ibu, hari ini mari sebelum Anda berbicara, lihat apakah itu bermanfaat dan juga baik dan juga kebenaran. Kalau tidak, kau yang berakal budi berhikmat, tahan dirimu sehingga Allahmu dipuji oleh orang lain dan engkau memuji Allah dengan berkata yang baik. Tuhan memberikan kekuatan dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami mengucap syukur. Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan hikmat kepada kami, sehingga kehidupan kami jauh dari kecemaran. Secara khusus ketika kami berbicara, kami tidak lagi memberitakan berita-berita hoax, berita-berita palsu yang membuat orang terjatuh kepada kepalsuan, yang membuat orang jatuh kepada kelemahan. Tetapi kami membawa sukacita, berita yang menyemangati, sehingga melalui hidup kami sebagai jemaat-Mu, kami membawa sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Dan Bapa, hari ini biarlah Engkau memberikan hikmat mengajari jemaat-Mu, agar ketika berbicara, berkomunikasi di dalam pekerjaan, di dalam hidup sosial, di dalam perkuliahan dan sekolah mereka, biarlah mereka mengucapkan yang jujur, mengucapkan yang baik, dan mengucapkan yang bermanfaat, sehingga mereka adalah anak yang dari Allah, yang berakal budi, yang berhikmat, yang dituntun oleh Roh-Mu, dan mereka adalah anak-anak yang sudah ditebus. Karena itu kami serahkan hidup kami, biarlah Engkau yang memimpin kami, sehingga kami mampu menjadi berkat bagi dunia ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.